Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Ruhyat, kelas A618 reguler C, akan membawakan paparan tentang audit biaya pelatihan dan pengembangan organisasi. Mata kuliah Audit Sumber Daya Manusia. Audit biaya pelatihan dan audit biaya pengembangan organisasi. Biaya pelatihan dibedakan antara lain biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung mencakup biaya infrastruktur, biaya konsultan, biaya perancangan program, biaya materi pelatihan, ruang kelas, peralatan, dan biaya perjalanan. Biaya tidak langsung mencakup biaya yang tidak terkait langsung dengan perancangan, pengembangan, dan pelaksanaan pelatihan, seperti biaya alat kantor, fasilitas yang digunakan selama penyelenggaraan pelatihan, termasuk imbal jasa bagi tenaga staf administrasi yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam membandingkan antara beragam biaya pelatihan, disarankan untuk menggunakan rekrutmen model di mana pada setiap tahapan atau training need analysis, perancangan, implementasi, evaluasi, dilakukan perhitungan dan perbandingan biaya peralatan, fasilitas, SDM, dan material yang digunakan untuk masing-masing program pelatihan, atau biaya setiap tahap dihitung dan dibandingkan dengan biaya keseluruhan program pelatihan. Untuk menilai manfaat benefit pelatihan, auditor harus mengkaji tujuan dari pelatihan yang sesungguhnya. Apakah untuk mengurangi biaya produksi, mengurangi biaya lembur, ataukah untuk mempertahankan pelanggan? Hampir semua riset akademis dan praktisi mengutarakan bahwa pelatihan memberikan manfaat. Penerapan pilot project, di mana pelatihan yang lebih dulu diberikan pada sekelompok peserta akan memberikan manfaat bagi perusahaan untuk menentukan pelatihan tersebut akan diterapkan atau tidak diterapkan bagi keseluruhan pegawainya. Audit biaya pengembangan organisasi atau pengembangan organisasi departemen atau unit kerja SDM dapat dipandang dari 1. Perspektif struktur dari dalam arti apakah perusahaan melakukan perubahan, peningkatan fungsi, atau peran unit SDM yang berdampak pada penyempurnaan kebijakan, sistem prosedur, dan peraturan SDM. Yang kedua, perspektif individu dalam arti apakah perusahaan melakukan peningkatan kompetensi pejabat, staf, dan pelaksana SDM selaras dengan bentuk organisasi SDM. Selanjutnya, tujuan audit biaya pelatihan. Tujuan audit biaya pelatihan ada 4. Yang pertama, memahami keseluruhan biaya pelatihan baik yang berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Yang kedua, membandingkan dengan alternatif biaya pelatihan lainnya. Yang ketiga, mengevaluasi proporsi biaya yang efektif untuk pengembangan administrasi dan evaluasi pelatihan. Yang keempat, mengontrol biaya pelatihan. Pengertian pelatihan dan pengembangan menurut para ahli. Menurut Widodo tahun 2015 halaman 79, pelatihan dan pengembangan adalah semua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui peningkatan kemampuan dan pengetahuannya dengan mengikuti pelatihan atau pembelajaran. Menurut Bella dalam Hasibuan tahun 2016 halaman 70, pelatihan dan pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Menurut Suprihanto tahun 2001,
halaman 85. Pengembangan dan pelatihan yaitu suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang pengetahuan umum dan pengetahuan ekonomi pada umumnya, termasuk peningkatan penguasaan teori pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan-persoalan perusahaan. Pengertian pelatihan dan pengembangan secara tegas tidak dapat dipisahkan. Perbedaan pengembangan dan pelatihan. Dari sisi ukuran, pengembangan SDM dan pelatihan SDM. Dari ukurannya, ditujukan kepada siapa dalam pengembangan SDM? Karyawan yang sudah ada untuk mengembangkan potensinya. Di dalam pelatihan, karyawan baru agar memiliki keahlian atau skill yang dibutuhkan dalam perusahaan. Dalam ukuran, berapa lama jangka waktu di dalam tabel SDM berkelanjutan selama karyawan masih bekerja di perusahaan. Di dalam pelatihan, biasanya 3-6 bulan atau bahkan lebih untuk kemampuan yang lebih spesifik. Dalam ukuran, apa tujuan programnya? Berfokus pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi untuk mengatasi tantangan di masa depan. Di dalam pelatihan, berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan untuk pekerjaan saat ini. Dalam ukuran, apa orientasi kegiatannya? Di dalam pengembangan SDM, berorientasi pada karir termasuk kualitas diri sehingga cakupan lebih luas daripada pelatihan. Di dalam pelatihan, terbatas dalam berorientasi pada pekerjaan tertentu, semisal teknik mesin. Dalam ukuran pelatihan atau mentor, di dalam pengembangan SDM biasanya dilakukan manajer divisi dan diawasi HRD. Di dalam pelatihan biasanya dilakukan oleh tim khusus dan bukan dari dalam perusahaan. Apa yang dimaksud dengan pengembangan organisasi? Yang pertama, pengembangan organisasi atau organization development merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui SDM-nya. Yang kedua, pengembangan organisasi bersifat kritis dan berbasis sains yang membantu organisasi membangun kapasitas mereka untuk berubah dan mencapai efektivitas yang lebih besar dengan mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat strategi struktur proses kerja. Yang ketiga, pengembangan organisasi juga dikatakan sebagai proses yang sangat memerlukan waktu dan hasil yang tidak instan karena banyaknya tahapan, proses, dan evaluasi selama dijalankan. 4 tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama, secara umum tujuan dari pengembangan organisasi adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan baik atau lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi. Termasuk perubahan yang ingin dilakukan, pengembangan organisasi juga menjadi alat penting dalam mengelola dan merencanakan pertumbuhan perusahaan. Selain tujuan umum di atas berikut, ada 4 tujuan pengembangan organisasi lainnya. Yang pertama, sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan. Salah satu tujuan pengadaan pengembangan organisasi adalah untuk mencari mengidentifikasi perubahan apa yang ada di aspek apa perubahan tersebut diperlukan dalam sebuah organisasi. Rancangan program OD akan menguraikan cara-cara spesifik di mana perubahan akan meningkatkan operasi perusahaan atau anggota staf mana yang akan terpengaruh oleh perubahan tersebut. Yang kedua, mempromosikan dan mengelola pertumbuhan. Pengembangan organisasi tentunya memiliki tujuan selaras dengan pertumbuhan organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui analisis pengembangan organisasi yang menyatukan proyeksi penjualan dan permintaan customer
untuk menentukan tingkat pertumbuhan perusahaan Anda. Ketiga, mendukung inovasi produk. Pengembangan organisasi sangat penting untuk inovasi produk karena dapat membantu menganalisis setiap elemen pengembangan produk dan menciptakan metode penerapan yang lebih efektif. Beberapa proses yang bersatu dalam pengembangan organisasi untuk membantu inovasi produk adalah analisis kompetitif, pengembangan teknologi, preferensi konsumen, riset pasar sasaran, analisis kapabilitas manufaktur, serta paten dan merek dagang. Yang keempat, menganalisis proses kerja. Ketika perusahaan Anda terlibat dalam pengembangan organisasi, Anda dapat menganalisis proses kerja untuk efisiensi dan akurasi. Anda dapat menemukan apakah ada hal yang tumpang tindih atau tidak dalam yang Anda lakukan, atau apakah Anda membutuhkan lebih banyak karyawan untuk mengambil tugas yang kurang terorganisir. 5 proses yang diperlukan dalam menjalankan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi juga dipandang sebagai sebuah proses, bukan solusi mutlak dari sebuah masalah organisasi. Proses ini bisa berjalan lama dan berkelanjutan, di mana terdapat berbagai proses identifikasi dan evaluasi. Berikut adalah 5 proses yang umum diperlukan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, identifikasi dan definisi masalah. Pemahaman dan identifikasi masalah dalam organisasi adalah langkah pertama proses OD. Kesadaran masalah meliputi pengetahuan tentang kemungkinan masalah pertumbuhan organisasi, kepuasan anggotanya, efektivitas organisasi, dan penggunaan SDM. Setelah memahami dengan tepat apa masalahnya, praktisi PO dapat melanjutkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, pengumpulan data diperlukan. Pengumpulan data yang mungkin merupakan aktivitas terpenting dalam proses PO atau wawancara observasi individu dan kuesioner adalah cara dasar paling umum mengumpulkan data. Metode pengumpulan data pun bisa berbeda-beda sesuai dengan sifat masalah yang dihadapi perusahaan. Setelah pengumpulan data yang diperlukan, organisasi melanjutkan untuk menganalisanya. Yang ketiga, diagnosis. Diagnosis membutuhkan keterampilan analisis dan observasi yang baik karena seringkali sebuah masalah dilaporkan dengan kurang jelas. Program OD dapat berubah menjadi praktik yang merugikan jika keputusan tidak didasarkan dengan informasi yang jelas. Diagnosis tidak boleh dibatasi pada satu masalah. Seringkali faktor-faktor penting seperti sikap, asumsi, sumber daya yang tersedia, dan lain-lain juga diperlukan perhitungan dalam fase diagnostik untuk tujuan ini. Survei sikap dapat dilakukan melalui kuesioner. Survei macam ini akan membantu mengidentifikasi masalah dengan jelas seperti yang dirasakan oleh anggota organisasi. Diagnosis membantu perencanaan untuk menemukan sumber masalah tentu dan melihat perubahan apa yang diperlukan dalam sistem, struktur, atau orang. Yang keempat, perencanaan perubahan dan implementasi. Setelah mendiagnosis masalah, pakar OD mengalihkan perhatiannya ke perencanaan perubahan dan menerapkannya. Intervensi pengembangan organisasi akan terlihat di sini. Intervensi dianggap sebagai fase tindakan dalam proses pengembangan organisasi. Intervensi adalah serangkaian aktivitas yang direncanakan, diprogram, dan teknik yang digunakan organisasi dan klien mereka untuk berkolaborasi dalam program OD. 5. Evaluasi dan feedback. Evaluasi juga dianggap sebagai salah satu tahap penting untuk dalam proses pengembangan organisasi. Ketika satu tahap berakhir dan tahap lainnya muncul, evaluasi sangat membantu mengetahui apa yang telah dilakukan, apakah dilakukan dengan benar atau tidak, dan menunjukkan apakah perlu adanya pekerjaan lebih lanjut sebelum lanjut ke tahap berikutnya.
Setiap aktivitas OD tidak lengkap tanpa feedback yang tepat. Feedback adalah proses menyampaikan evaluasi kepada karyawan dan atau kelompok yang bersangkutan melalui sesi atau laporan khusus. Umpan balik harus ditangani dengan hati-hati karena terkadang faktor yang bersifat subjektif bisa terlibat. Macam-macam tujuan pengembangan organisasi. Tujuan yang pertama, agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi. Yang kedua, sebagai alat penting dalam mengelola merencanakan pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat identifikasi jenis dan aspek mana perubahan tersebut diperlukan perusahaan. Yang keempat, sebagai alat identifikasi pertumbuhan perusahaan melalui customer. Yang kelima, sebagai analisis elemen pengembangan produk dan mencari inovasi efektif. Yang keenam, menciptakan proses kerja yang efisien dan akurat. Kesimpulan, berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan organisasi adalah proses perubahan terencana yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan. Yang kedua, tujuan dari pengembangan organisasi adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi. Pengembangan organisasi ini dapat dilakukan melalui program-program seperti membuat sistem project manajemen, pengembangan pelatihan layanan pelanggan, dan meningkatkan hubungan masyarakat, manajemen perubahan dan talenta, serta merancang ulang proses bisnis. Sekian dan terima kasih paparan ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.